hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman pada episode kali ini. Hari ini saya akan coba membahas tentang pentingnya penyerapan anggaran atau realisasi anggaran. Ini untuk memberi ruang diskusi lah ya gitu kepada pihak-pihak atau beberapa pertanyaan yang menyampaikan kenapa sih ya pemerintah tuh concern banget dengan penyerapan anggaran, padahal kan bagus gitu kalau anggarannya nggak habis semua gitu, sehingga artinya kita hemat, kita efisien gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu perbedaan antara pengelolaan keuangan negara dengan keuangan rumah tangga gitu. Nah, pada episode kali ini saya akan coba menjelaskan dari dua perspektif kenapa penyerapan anggaran itu penting. Pertama dari perspektif makronya, yang kedua dari perspektif mikronya. Teman-teman, kita akan mulai membahas kenapa anggaran itu penting dari perspektif makro. Anggaran negara atau APBN itu disusun T-1 atau 1 tahun sebelum anggaran itu dilaksanakan. Misalnya nih ya, untuk APBN anggaran 2024 nanti, pemerintah itu sudah mulai menyusun sejak Januari 2023 kemarin. Semua proses nanti ada siklusnya itu dilakukan baik di internal pemerintah, kemudian pemerintah dengan DPR, dan series pembahasannya itu tidak sekali, lebih dari sekali. Nah, karena kita membahasnya T-1 atau setahun sebelumnya, artinya anggaran yang akan kita alokasikan untuk tahun depan itu dipertimbangkan atau digunakan, dihitung untuk mencapai target-target pembangunan di tahun 2024, tahun depannya gitu. Nah, salah satu target pembangunan itu kan pertumbuhan ekonomi gitu. Artinya alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah di tahun 2023 ini untuk tahun 2024 nanti itu di dalam rangka untuk mencapai output dan outcome yang telah disepakati atau ditetapkan bersama untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu pada tahun 2024. Misalnya kita ingin mencapai tingkat pertumbuhan 5,5%, misalnya ditentukan nih, sepakat tuh pemerintah sama DPR misalnya, itu sekian persen, kita bilanglah Y persen itu pertumbuhan ekonomi. Maka untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut, pemerintah harus melakukan apa? Harus buat program A, program B, program C, program D, dan seterusnya. Nah, program-program ini tentu membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaannya itulah anggaran tadi. Sehingga untuk program-program A sampai Z tadi itu dialokasikanlah sejumlah anggaran tertentu yang sudah tentunya dihitung dengan cermat. Sehingga kalau outcome-nya tercapai, maka kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang sudah ditetapkan tadi. Mungkin teman-teman ingat ya, fungsi pertumbuhan yang biasa dipakai itu adalah pertumbuhan itu dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, kemudian government spending atau pengeluaran pemerintah, kemudian net ekspor dan impor, artinya nilai selisih lebih dari ekspor dan impor kita berapa, artinya itu dari transaksi perdagangan luar negeri kita. Atau sederhananya sering teman-teman lihat formula matematisnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M gitu. Mungkin masih ingat ya. Nah, jadi Y itu kan fungsi pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan dipengaruhi berapa C itu konsumsi rumah tangga nanti di tahun 2024. Kemudian investasinya berapa nanti? Investasi ini bisa sebenarnya kita bilang konsumsi sektor swasta gitu. Nah, G itu konsumsi pemerintah, ya itulah anggaran tadi, government spending. Baru nanti dari hasil ditambahkan hasil transaksi perdagangan luar negeri kita. Nah, jadi untuk mencapai Y tadi, pertumbuhan tadi itu
pemerintah harus mengeluarkan anggaran G tadi, sekian rupiah. Oleh karena itu, kalau udah ditetapkan, kalau G-nya misalnya 3.300 triliun misalnya, itulah anggaran government spending yang harus dikeluarkan untuk membiayai outcome tertentu agar pertumbuhan ekonominya tercapai Y% tadi. Sehingga kalau dia diserap lebih rendah dari G itu, maka tentu secara perhitungan ini ada potensi mengganggu tercapainya Y tadi, pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan tadi. Oleh karena itulah pemerintah sangat concern realisasinya udah berapa. Karena apa? Kalau realisasinya tidak tercapai, padahal tadi untuk mencapai pertumbuhan Y% tadi dibutuhkan 3.300 triliun. Kalau realisasi di bawah itu, maka tentu akan berdampak kepada tingkat capaian pertumbuhan. Itu dari sisi makro. Nah, dari sisi mikronya, anggaran atau realisasi anggaran itu merupakan salah satu alat untuk melakukan monitoring evaluasi baik perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggarannya. Dari sisi perencanaan anggaran, itu bisa kita lihat, kalau realisasinya rendah, tentu sini akan ada pertanyaan dasar awal dulu. Apakah waktu perencanaannya sudah direncanakan dengan baik atau dengan tepat? Karena kalau tidak habis, artinya ada isu masalah pada saat perencanaan. Artinya ada over budget untuk mencapai outcome tertentu, dialokasikan anggaran terlalu berlebih gitu. Nah, ini tentu perlu dimonitoring dan dievaluasi supaya untuk kedepannya over budget ini bisa diminimalisir, bahkan mungkin bisa kita tekan sehingga kita bisa merencanakan anggaran lebih precise lagi gitu. Tadi di awal saya bilang, karena anggaran disusun setahun sebelumnya, tentu saja pada saat penyusunannya asumsi yang kita pakai berdasarkan perkiraan-perkiraan, perhitungan-perhitungan ekonomi di saat itu. Sementara pada saat anggarannya dilaksanakan, mungkin kondisi atau asumsi yang kita tetapkan sudah berubah, sehingga perlu ada koreksi. Makanya ada mekanisme revisi anggaran gitu. Dan bisa jadi tadi revisi anggaran tadi kalau ternyata berlebih anggarannya, bisa dilakukan realokasi untuk apa? Untuk prioritas pembangunan lainnya. Bisa juga untuk percepatan capaian output. Misalnya ada output yang secara berkala itu dicapai dalam beberapa tahun. Sehingga ketika 2024 nanti ternyata anggarannya masih berlebih, maka bisa direvisi untuk percepatan capaian output. Yang 2025 kita tarik di 2024 untuk dicapai di 2024. Tidak lagi harus 2025. Sehingga kebutuhan untuk anggaran mencapai output tersebut di 2025 akan berkurang gitu. Nah, itu dari sisi perencanaan. Nah, bisa juga penyerapan atau realisasi anggaran ini menjadi alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran itu sendiri. Jika realisasi anggaran itu berubah-ubah, lebih rendah, bisa terjadi karena apa? Perencanaannya sudah benar. Namun pada saat pelaksanaannya banyak kebijakan-kebijakan baru yang berubah di penanggung jawab kegiatan tersebut. Nah, ini tentu harus dievaluasi. Apakah perubahan kebijakan tersebut merupakan respon terhadap perubahan situasi dan kondisi perekonomian atau permasalahan di masyarakat, atau justru karena dipandang perencanaannya kemarin kurang tepat. Dan sering juga terjadi, ini penyakit klasik di Indonesia, pergantian pimpinan di sebuah unit instansi pemerintah itu membawa kebijakan barunya. Ini yang perlu kita kawal, kita jaga agar kebijakan barunya tetap inline dengan perencanaan yang sudah disusun, baik itu melalui rencana kerja kementerian lembaganya, rencana kerja pemerintah tahunan, bahkan dalam jangka menengah rencana pembangunan nasional yang 5 tahunan. Jadi sekarang teman-teman bisa pahami kenapa realisasi penyerapan anggaran itu menjadi salah satu parameter buat pemerintah melihat kinerja anggaran tersebut. Sehingga dia penting.
Tapi bukan satu-satunya sebenarnya. Setelah itu akan ada lagi parameter lain atau analisis lanjutan yang dilakukan setelah melihat penyerapan anggaran. Pencapaian outputnya seperti apa, tingkat efisiensinya seperti apa, relevansinya antara outcome, output, proses, tahapan atau kegiatan dilakukan dengan input yang digunakan. Kemudian dilihat juga aspek manfaatnya kepada beneficiaries, masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau realisasinya saja sudah tidak tercapai, ini tentu menjadi pintu masuk mempertanyakan yang saya sampaikan tadi itu semua. Demikian teman-teman, semoga sekarang sudah paham kenapa penyerapan anggaran itu merupakan salah satu parameter penting dalam melihat kinerja anggaran di Indonesia.